Jais Fitzgerald masuk dalam skuad Manchester United untuk pertama kalinya hari ini melawan Leicester. Gelandang berbakat itu awalnya akan bermain untuk tim U21, tetapi baru dipanggil setelah Christian Eriksen mengundurkan diri karena cedera. Sejauh musim ini, Eriksen telah tampil 11 kali untuk Setan Merah di semua kompetisi. Ia telah menjadi salah satu pemain terbaik tim selama periode yang penuh gejolak, dengan torehan 4 gol dan 3 assist yang mengesankan. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang baik bagi Fitzgerald muda yang telah berada di United sejak kecil. Pemain berusia 17 tahun itu termasuk di antara mereka yang terlihat tiba di Old Trafford beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Jais Fitzgerald, Jack Fletcher dan Harry Amos semuanya telah dimasukkan dalam skuad pertandingan pertama Ruud van Nistelrooy sebagai manajer sementara Manchester United. Pilihan pertama Ruud van Nistelrooy untuk Manchester United adalah formasi menyerang 4-4-2 dengan beberapa kejutan dalam susunan pemain. Pelatih asal Belanda itu memilih untuk mendorong Kapten Bruno Fernandes ke posisi 2 penyerang bersama Jos Zirkzee dengan Rasmus Højlund kembali ke bangku cadangan. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho masing-masing akan bermain di sayap kanan dan kiri, dengan Amad Diallo sekali lagi cadangan. Di tempat lain, Altay Bayindir yang jarang bermain sebagai penjaga gawang mendapat kesempatan. 4 bek mengalami perubahan, dengan Victor Lindelof masuk menggantikan Noussair Mazraoui. Ia bergabung dengan Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez. Duo gelandang adalah Manuel Ugarte dan Casemiro, dengan Christian Eriksen dilaporkan mengalami cedera. Di bangku cadangan United ada Tom Heaton, Johnny Evans, Harry Amos, Mazraoui, Jais Fitzgerald, Jack Fletcher, Amad, Højlund, dan Ethan Wheatley. Di babak pertama, pengaruh Erik ten Hag nampak begitu kental dalam strategi Ruud van Nistelrooy. Diogo Dalot menjadi inverted fullback, Zirkzee pemantul bola, dengan Casemiro sebagai nomor 8 yang dinamis. Bedanya adalah Van Nistelrooy menerapkan garis tekanan lebih tinggi. MU langsung mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang. Permainan terbuka Van Nistelrooy sangat menghibur, dengan Ten Hag ball versi dirinya dapat diterapkan dengan baik. MU pun sukses mencetak 4 gol melalui Garnacho, Bruno dan Bryce Casemiro. Sayang, kelemahan strategi Ten Hag dalam hal transisi dari menyerang ke bertahan masih belum bisa diperbaiki Van Nistelrooy. MU pun kembali kebobolan 2 gol yang berawal dari penguasaan bola yang direbut lawan. Namun, sepertinya keinginan Ruud memang kemenangan dengan banyak gol, meski timnya harus menderita kebobolan. Yang penting pemainnya mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Di babak kedua, MU masih mendominasi dan sukses menambah gol melalui Bruno Fernandes. MU melaju ke perempat final dengan kemenangan meyakinkan ini. Laga yang sangat berarti bagi Van Nistelrooy. MU tengah mengupayakan kesepakatan untuk menunjuk pelatih kepala Sporting Lisbon, Ruben Amorim, sebagai penerus Erik ten Hag. Ruud van Nistelrooy kemungkinan akan diberi setidaknya 2 laga untuk melatih Manchester United sebagai pelatih sementara, karena pembicaraan terus berlanjut mengenai kesepakatan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru mereka. Diketahui bahwa pria berusia 39 tahun itu telah secara lisan setuju untuk mengambil posisi tersebut. Terungkap pada hari Selasa bahwa United telah memberitahu klub Portugal tersebut tentang niat mereka untuk membayar klausul pelepasan Amorim sebesar 10 juta euro. Akan tetapi, bahkan jika mereka mencapai kesepakatan untuk membawa Amorim ke klub, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membawa stafnya ke Old Trafford juga, dengan Sporting masih mengharapkan kompensasi lebih lanjut untuk asistennya. Saat ini, Amorim berencana untuk membawa Sporting
saat mereka menjamu Estrela da Amadora pada Jumat malam, dengan pertandingan itu dipandang sebagai cara yang lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya saat ini, daripada kemenangan kecil mereka di Piala Liga Atas Nasional pada Selasa malam. Jika itu terbukti benar, Amorim bisa berada dalam posisi untuk mengambil alih United paling cepat akhir pekan ini, meskipun tampaknya para pemain, terutama jika ia memang berencana untuk mengubah formasi dan pendekatan taktis mereka secara signifikan. Dengan dua pertandingan kandang lainnya melawan PAOK dan Leicester City yang akan datang minggu depan, itu tampaknya akan menjadi kesempatan yang lebih baik untuk memulai rezimnya dengan kemenangan. United kemungkinan besar juga lebih suka mengumumkan Amorim secara resmi sebagai pelatih kepala baru mereka, dengan konferensi pers resmi di Old Trafford atau Carrington, sesuatu yang akan sulit mereka lakukan akhir pekan ini. Itu berarti Van Nistelrooy mungkin masih menjabat sebagai pelatih sementara saat United menggelar konferensi pers pra-pertandingan melawan Chelsea pada hari Jumat. Ruben Amorim tiba di tempat latihan klub Portugal, Sporting Lisbon, seperti biasa hari ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Amorim akan terbang ke Inggris pada hari Rabu, hanya sehari setelah ia melatih Sporting melawan Nasional. Meskipun United tertarik pada Amorim, kesepakatan belum tercapai karena kedua klub masih membahas kompensasi. Ada kemungkinan Amorim terpaksa harus menunggu pemberitahuan selama sebulan, yang berarti ia tidak mungkin terbang ke Inggris hingga akhir November. Kini, sebuah laporan dari Record di Portugal telah memberikan rekaman Amorim yang tiba di tempat latihan Sporting CP seperti biasa, meskipun ada laporan bahwa ia akan terbang ke Manchester hari ini. Meskipun ketertarikan dari United tampak tulus, masih belum ada jaminan ia akan bertanggung jawab. United harus memutuskan apakah mereka bersedia menunggu Amorim menjadi manajer mereka atau pergi ke tempat lain, sementara mereka juga bisa mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk meyakinkan Sporting agar mengizinkannya pergi sebelum masa pemberitahuannya berakhir. Amorim telah secara lisan setuju untuk bergabung dengan klub Manchester tersebut dan bersedia meninggalkan Sporting pada pertengahan musim, meskipun ada laporan yang saling bertentangan. Ruben Amorim hampir menjadi manajer baru United setelah Erik ten Hag dipecat pada hari Senin, membayar harga untuk awal musim yang buruk. Mantan gelandang Benfica, Amorim, ingin membawa serta 3 pelatih dari Sporting Lisbon, tempat ia memenangkan gelar Liga 2 kali dalam 4 musim penuh. Manajer asal Portugal itu akan bergabung di Old Trafford bersama Daniel Fernandes, Adelio Candido, dan pelatih kiper Jorge Vital, menurut MyFootball. Ketiganya bekerja bersama Amorim di Braga, peran manajerial keduanya, sebelum mengikutinya ke Sporting pada awal 2020. Itu bukan pertanda baik bagi staf pelatih United saat ini, khususnya pelatih kiper Jonathan Rouwelaar, yang baru pindah ke United pada bulan Juli. 2 orang Belanda lainnya, Rene Heke dan mantan striker Setan Merah, Ruud van Nistelrooy, juga datang selama musim panas saat Ten Hag merombak tim pelatihnya. Pelatih berusia 39 tahun itu kemungkinan akan melatih Sporting untuk terakhir kalinya pada hari Jumat, bukan setelah semifinal Piala Liga Portugal. 5 jam sebelum kick-off, Sporting mengonfirmasi bahwa United telah memberitahu mereka tentang niat mereka untuk membayar klausul pelepasan Amorim sebesar 10 juta euro. Laporan dari Portugal mengklaim bahwa Amorim akan dilipat gandakan gajinya dengan menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan Setan Merah senilai 6,65 juta pound per tahun.